Dari Ya seorang di dokter gitu situ-situ bosan? aja Bosan ya? maksudnya hanya di situ-situ aja kan nggak Oke. gitu, karena stigmanya itu mereka taunya cuman oh anak Pak Adrianus Oke. paling dia ikut-ikutan doang. Bapaknya ya kan? Silahkan masuk, Anda di Cerdas Cerita dari Kelas. Selamat datang di Cerdas. Ini adalah episode spesial karena kita berhasil mengundang dan mendatangkan seorang politisi muda berpenampilan menarik ya. Dan perempuan lagi di Cerdas, dan saya perkenalkan langsung ada Dr. Grace Dirgahayu Tarigas Pabayo ya. Betul. Apa kabar dokter? Baik, Sehat ya? sehat. Siap 2024 Selalu. siap? Siap. Oke. Baik, di episode kali ini kita akan mengulik lebih dalam tapi dengan obrolan yang santai dokter. Jadi tidak usah tegang-tegang, santai aja. Agak tegang karena ini baru pertama kali. Oh, saya sudah biasa sih tapi dengan dokter gitu. ini pertama kali. Oke, baik. Seputar status, posisi dan kedudukan dokter Grace, Ya. bukan hanya sebagai seorang dokter ya, tapi juga seorang politisi perempuan muda gitu. Saya langsung ke pertanyaan awal dokter, yang sangat sederhana. Ini nggak ujian kan? Tidak. Profesi dokter ya di mata saya dan mungkin oke. sebagian teman-teman itu kita sering mimpikan waktu kecil ya. Oh gitu. Tapi sampai sekarang cuma jadi mimpi, tidak pernah kenyataan. Tapi seorang dokter Grace akhirnya terjun ke dunia politik gitu, jadi politisi padahal sudah jadi seorang dokter. Saya mau tanya alasannya kenapa gitu. Oke. Kalau ditanya alasan, mungkin ada kaitannya dengan basic orang tua saya, Oh, orang terutama tuanya- papa. Oke, orang tua. Karena papa kebetulan juga seorang politikus dan sekarang di DPR RI Komisi 10. Jadi papa itu sudah terjun di dunia politik mungkin ya, kalau untuk realnya masuk ke partai mungkin baru beberapa tahun yang lalu, Ya. sekitar 5 tahun yang lalu. Tapi untuk jabatannya sebelumnya itu pernah jadi bupati. Oke. Dan pada saat itu saya kalau misalnya pulang liburan Ya. kuliah gitu kan, biasanya suka ikut papa Oke. keliling-keliling gitu ke kampung-kampung, dan rasanya asik gitu. Itu sih awalnya mulanya kok asik ya gitu, tapi belum ada ketertarikan Ya. secara Jadi motivasi yang lebih besar itu belum ada ya waktu itu, belum, karena cuman lihat asik Bapak. aja Oke. gitu, asik ikut Karena ketemu masyarakat masyarakat gitu kan, gitu, terus ya asik aja. Nah terus saya lulus kuliah, saya kerja, agak bosen ya, maksudnya Jadi hanya seorang di dokter gitu situ-situ bosan? aja kan. Bosan ya? Maksudnya hanya di situ-situ aja kan, nggak beda dengan kalau papa kan bisa Ya. keliling-keliling Ya, ke kampung, ketemu orang-orang masyarakat gitu. Jadi kayaknya pengen deh terjun ke politik juga gitu. Ya akhirnya dan ini sebenarnya dapat persetujuannya dari orang tua sendiri itu susah. Susah ya. Karena papa mama juga sebenarnya nggak mau saya ke politik, karena mungkin politik kan identik dengan Apa ya? dunia yang kejam. Kejam. Oke. Tanda Persaingan kutip ya, di kejam. politik Oke, kan siap. nggak pandang bulu Ya, kan, benar, maksudnya ya pokoknya kalau siapa lawan ya harus dimatiin gitu istilahnya gitu kan, karirnya atau apa. Tidak mau anaknya sudah seorang dokter perempuan lagi kan. Jangan merasakan hal yang sama mungkin Iya, ya. terutama kayak gitu. mama sih yang berat banget untuk ini, cuman karena saya terus ngomong akhirnya disetujui gitu. Oke. Sejauh ini sudah jadi kader partai ya. Kalau tidak salah dari Golkar ya. Betul. Oke. Sebagai seorang politisi perempuan muda gitu di partai, seperti apa sih pembagian peran gitu? Apakah Dr. Grace sudah merasa bahwa saya sebagai seorang politisi perempuan muda gitu sudah seimbang gitu perannya, atau ya masih jadi semacam penonton gitu dibandingkan dengan para senior ataupun politisi laki-laki? Oke. Kalau pengalaman saya sendiri ya, kebetulan saya juga baru masuk ke partai itu sekitar baru 2 tahunan 2 tahun. gitu. Kalau di Golkar sendiri sih saya tidak merasakan ada perbedaan gender yang berarti banget sih, terutama buat kami yang masih muda. Saya pendatang baru istilahnya, dikasih jabatan dan begitu masuk ke situ tuh nggak ada istilah kamu anak baru terus nggak usah deh dikasih yang tugas yang aneh-aneh gitu, atau nggak usah deh dilibatin kalau setiap ada acara. Tapi malah kita yang baru-baru ini langsung dikasih kayak saya, langsung dikasih jadi di Golkar itu kan ada Yellow Clinic. Ya. Nah waktu itu ada
peresmiannya gitu untuk Yellow Clinic Kalbar dan sekaligus vaksin massal untuk masyarakat yang diadakan oleh DPD Golkar Kalbar, dan saya langsung disuruh jadi ketua panitianya. Di mana saya belum pernah jadi ketua panitia apapun untuk event yang menurut saya itu besar, karena yang hadir itu gubernur, kemudian ya pejabat-pejabat daerah yang lainnya gitu. Dan berarti itu luar itu biasa salah satu sih. ini ya pengalaman bagaimana di Dr. situ Grace kan merasakan membuktikan peran ya. betul di situ membuktikan bahwa di dalam Golkar sendiri tidak ada pembedaan gender dan juga anak baru atau apa gitu. Saya coba kemarin itu saya baca-baca di salah satu artikel di ICW gitu, ada kasus bahwa politisi muda itu juga tidak luput dari jebakan korupsi. Salah satu alasan itu adalah karena mereka secara instan mendapat kedudukan dan mereka juga mungkin punya DNA dalam tanda kutip politisi. Jadi bagaimana Dr. Grace memandang kasus korupsi yang dilakukan oleh para politisi muda begitu? Dihubungkan dengan dia privilege dia karena mungkin latar belakang keluarganya. Menurut saya sih nggak ada kaitannya sih ya. Maksudnya kalau kemudian menjadi label bahwa kalau dia berasal dari keluarga politikus atau mendapat apa ya istilahnya ya, privilege, kemudahan karena dia, gitu ya? Kemudahan, terus kemudian dia melakukan korupsi itu hal biasa gitu ya. Saya nggak melihat itu ada hubungannya, itu lebih ke individu sih ya. Nah memang kalau korupsi sih susah gampang ya ngomongin soal korupsi. Siap. Kalau saya pribadi aja aja. Kita sebagai anak muda, politisi muda, pengen mengubah itu stigma itu supaya bisa bikin warna yang baru. Bahwa nggak selalu bahwa politikus itu identik dengan korupsi gitu loh. Nah itu kan yang diajarin di Satu Nama kan. Tadi kita mungkin sedikit banyak soal politisi mudanya Dr. Grace, tapi ke dunia perdokterannya. Oke. Kenapa mau konsul? Tidak. Sejauh ini saya punya bayangan kalau soal wilayah, karena saya sudah pernah ke Kalimantan Barat dan ke Sintang. Sintang. Jadi kondisi geografi di sana saya sudah punya bayangan gitu. Sejauh ini sebagai seorang kader partai gitu dengan profesi sebagai seorang dokter, ada tidak kegiatan atau upaya untuk ada program-program yang mungkin sudah dijalankan gitu untuk menjalankan atau berkaitan dengan isu kesehatan gitu, apakah sudah ada gitu? Sebagai apa nih? Ya sebagai seorang dokter juga pribadi, sebagai seorang politisi gitu. Sebagai seorang politisi. Kalau saya pengalaman pribadi sih dulu ya, karena papa juga kan sering ke kampung-kampung terus sering mengadakan baksos juga. Ya udah biasa sih ikut baksos apa gitu kan ke kampung-kampung. Dan kalau untuk sekarang yang sudah saya lakukan, karena saya juga kan belum jadi apa-apa istilahnya gitu kan, baru belajar juga. Saya sering ikut papa ke kampung-kampung. Di situ saya bawa peralatan medis sendiri, bawa obat-obatan sendiri. Nah bukan baksos sih jatuhnya. Jadi kayak saya di rumah ini nanti ada yang ngomong tuh, misalnya satu orang ngomong itu ada dokter di situ. Nah itu secara otomatis orang-orang di kampung itu akan datang sendiri gitu loh. Untuk konsul tentang masalah kesehatan gitu. Itu sih paling. Atau misalnya pas saya lagi berkunjung ke kecamatan mana, nah contoh misalnya waktu itu saya ke kecamatan Jangkang namanya. Itu salah satu kecamatan di Sanggau, Kabupaten Sanggau. Kebetulan ibu camatnya seorang bidan. Dan ibu saya punya hubungan baik lah dengan ibu camat itu. Terus ibu camat ngajak gitu, ini anak saya syukuran di anaknya, terus dia ngajak saya untuk ikut baksos untuk lansia di kampung-kampung itu. Ya paling gitu-gitu aja sih. Tapi yang untuk kalau secara resminya gitu kan dari partai ya mungkin yang kayak vaksin massal itu. Dan itu dilaksanakan, kita udah berhasil melaksanakan vaksin massal di 14 kota dan kabupaten di seluruh Kalbar itu serentak. Jadi memang isu kesehatan gitu ya, karena basicnya adalah seorang dokter, itu jadi prioritas juga ya untuk terjun ke dunia politik nanti diperjuangkan gitu ya. Pasti. Ini kita tanya soal SPM atau Sekolah Politisi Muda di Satu Nama.
apa yang mungkin Dr. Grace dapatkan, hal baru yang Dr. Grace pelajari sebagai seorang politisi muda yang mungkin belum pernah Dr. Grace pelajari di sekolah politik lain gitu. Apa hal baru begitu? Oke, ya. Kalau soal SPM, Ya. saya kan baru nih ceritanya, anak baru nih di dunia politik. Sebelumnya belum pernah ikut sekolah politik yang paling dari ini aja internal partai sendiri. Itu pun kayak cuman ya gitu-gitu aja kan. Tapi tidak diajarkan secara spesifik untuk gimana sih langkah-langkah menjadi seorang politikus, apalagi menjadi seorang politikus yang baik gitu. Itu nggak dapat, belum pernah dapat. Dan jujur orang tua saya, bapak saya itu dia kalau nggak ditanya dia nggak akan jelasin gitu. Jadi dia nggak pernah ngajarin juga gimana. Jadi dia cuma bilang ya udah pokoknya ikut, papa ngapain kamu lihat gitu. Tapi kan kita kan butuh teori yang benar-benar. Kayak istilah-istilah dunia politik kan baru buat saya. Kalau medisi biasa ya, tapi kalau politik istilah-istilah politik ya saya agak belum terlalu menguasai gitu kan. Terus mesti gimana nanti kerjaan jadi anggota dewan itu gimana? Apa yang dilakukan, terus misalnya kayak strategi supaya kita bisa menang tuh apa aja gitu, mesti ngapain, itu kan nggak diajarin. Tapi di SPM ini saya dapat semua gitu loh. Tadinya saya agak males ikut sebenarnya. Saya disuruh ikut kan, terus kan disuruh buat apa namanya, kayak esai gitu kan. Aduh udah malas banget terus nulis gitu agak. Tapi nggak tahu, mungkin memang udah jalan Tuhan ya. Benar. Saya udah malas gitu, tiba-tiba katanya kan cuma boleh 2 orang. Terus saya udah pikir mungkin saya nggak masuk. Ternyata dikasih kesempatan 4 orang dan saya dikasih kesempatan untuk nyusul aja esainya gitu kan. Oh ya udah, saya berangkat. Terus saya nggak ekspektasinya yang aduh pasti males nih, pasti belajarnya nggak enak nih, pasti banyak tugas nih, udah ketakutan sendiri gitu kan. Kayak soalnya pas baca jadwalnya itu kok serem banget ya gitu, maksudnya tuh disuruh bikin tugas ini padahal saya aja nggak ngerti gitu loh. Apalagi di awal kalau saya ingat itu etika politik ya. Iya gitu kan. Terus kayak disuruh bikin planning untuk kampanye apa segala macam. Lah saya aja nggak ngerti istilah politik aja, masih banyak yang nggak ngerti, gimana suruh bikin ini kan. Tapi ya udahlah, berangkat aja lah. Memang saya kan bodoh gitu istilahnya dalam dunia politik ya. Ini kesempatan saya buat supaya belajar gitu kan. Dan ternyata saya tidak menyesali datang ke sini, ke satu nama sekolah politik satu nama. Iya, karena ilmu yang saya dapat itu nggak bisa diukur dengan materi. Itu pengalaman yang luar biasa, dan saya dapat teman-teman baru dari berbagai lintas partai gitu ya. Lintas partai yang orangnya baik-baik, dan ternyata kita nggak, kalau di luar kan orang antar partai kan kayaknya berantem mulu gitu ya. Tapi di sini nih kita kayak saudara gitu loh. Dan mungkin itu yang mau dibuat sama SPM. Bahwa walaupun kita berbeda warna tapi kita tetap harus kita adalah saudara gitu kan, untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Sebagai seorang politisi muda, kalau tidak salah ada hasil sensus penduduk itu pemilih muda ya, itu kira-kira 58% di Indonesia gitu. Sejauh ini sebagai seorang politisi muda, apa upaya ya untuk menggait para pemilih muda begitu di wilayah pilihan Dr. Grace gitu di Sekadau dan Sanggau gitu. Apa cuma kesehatan aja, tapi apakah ada isu-isu soal anak muda gitu? Ada tidak? Ya, kalau untuk itu saya sih kita mesti melihat ini ya. Kalau di tempat dapil saya itu kan masih daerah bukan terpencil sih, tapi ya belum semaju di Jawa, ya, di daerah benar. Jawa. Jalannya belum banyak yang diaspal ya. Tahu kan? Ya benar. Kalau hujan-hujan kayak terus gini susah. Terus kalau ketemu bis minggir dikit kan. Naiknya pakai jondar kan. Iya betul. Nah gitu. Jangankan untuk internet aja tuh sinyal, jangankan untuk sinyal internet yang 4G yang cepat gitu. Bahkan kalau hujan dikit aja udah langsung hilang kan sinyalnya. Ya, benar. Itu baru di kota kabupaten loh. Apalagi yang di dalam-dalamnya udah nggak ada sinyal. Kalau udah ke kampung tuh ya udahlah, jadi kayak primitif lagi gitu istilahnya kan, nggak ada sinyal, nggak tahu dunia luar. Nah jadi kalau untuk menggait anak muda, di mana anak muda ini kan identik dengan medsos, ya kan. Sekarang HP kita kayaknya kalau nggak pegang HP di 10 menit aja kayak hampa banget dunia kan. Jadi agak susah sih pendekatannya kalau lewat medsos. Jadi makanya kalau saya belum kan, kalau di SPM disarankan untuk punya kayak YouTube sendiri atau apa gitu, belum terpikirkan secara
khusus cara matang gitu, gitu ya untuk- karena ya lihat itu apa? ada keterbatasan fasilitas Iya, untuk studi di sana. tapi kalau untuk menggait anak mudanya, kebetulan saya kan kalau saya Katolik, kalau Iya, di Katolik mungkin Mas, Saya juga Katolik. iya tahu toh PM Ada Kri. PM Kri di sana oke. itu anak-anak PM Kri-nya itu lumayan apa ya? PM Kri itu sebuah organisasi Sosial yang anak muda wah ya, oke. untuk anak mudanya. Oke. Karena di sana kan mayoritas Dayak Katolik. Ya benar. Ya, jadi dan kebetulan saya lumayan deket tuh sama anak-anak PMKRI, walaupun saya bukan anak PMKRI. Benar, dulu pernah hampir, tapi ada satu jadi nggak jadi. Lumayan deket dan pendekatannya pun bukan saya paksa untuk Milih saya gitu atau dukung saya tapi gitu. karena memang kita teman atau apa gitu kan, dan mereka melihat bahwa saya tuh ini menurut mereka benar. orangnya kok walaupun anak pejabat kok, tapi kok mau gitu loh, maksudnya nggak sombong, nggak menjaga jarak gitu, kayak itu menurut mereka. Dan dari situ sih paling jadi istilahnya kayak natural aja. Saya misalnya datang ke suatu tempat terus ketemu OMK-nya atau apa gitu, atau sanggar tari atau apa gitu kan, banyak anak mudanya dari situ sih. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Banyak banget. Tinggal dua. Oke. Nggak bisa sampai besok pagi juga boleh kok. Oh, jangan lah. Nanti kita susah ngeditnya. Oh gitu. Oke. Pertanyaan berikut adalah setelah lulus gitu ya dari Sekolah Politisi Muda Satu Nama, sebagai politisi muda sejauh mana persiapan mungkin yang paling dekat gitu yang sudah disiapkan oleh Dr. Grace, karena ya 2024 kalau dalam kalkulasi politik kan bukan waktu yang panjang lagi kan, padat banget gitu. Apa yang mungkin dalam waktu dekat sudah dipersiapkan oleh Dr. Grace Setelah setelah lulus gitu? Setelah lulus ya. Kemarin kan baru dapat tuh materi tentang mapping. Oke, ada Itu, positioning, ada itu paling itu aku dalam waktu dekat targetnya sampai akhir tahun ini ya mungkin buat itu dulu. Dimatangkan itu ya. Dimatangkan itu dulu. Nah, kemudian awal tahun udah mulai action. Dimana mungkin bentuk tim habis itu ya lebih sering turun ke dapil sih kalau saya, karena kalau lewat medsos kan ya tadi itu internet kan nggak terlalu efektif gitu kan. Lebih sering turun ke dapil, lebih sering untuk dengar dan tahu apa yang mereka butuhkan. Iya, dan supaya mereka juga lebih kenal saya gitu, karena stigmanya itu mereka taunya cuman anak Pak Adrianus paling dia ikut-ikutan doang. Bapaknya, ya kan? Apa sih dia taunya pasti anak manja gitu kan. Padahal enggak gitu loh. Itu sih pengen saya patahin, itu yang pertama sih. Pengen saya patahin stigma itu. Jadi istilahnya secara tidak langsung mengatakan bahwa saya beda dengan bapak saya walaupun kami sama-sama politisi kayak gitu. Iya, maksudnya nggak mau di bawah bayangan papa sih. Mungkin pertanyaan terakhir adalah apa sih pesan Dr. Grace begitu buat para politisi muda yang mungkin masih minim pengalaman ya, seperti Dr. Grace katakan tadi, saya punya pengalaman yang minim gitu. Untuk kalau misalnya di 2024 punya keinginan untuk maju dalam pilkada kayak gitu, pilek gitu, apa sih yang mungkin ingin disampaikan gitu? Ingin disampaikan untuk para politisi muda. Politisi muda ikut Satu Nama deh. Promosi ya, ikut sekolah Satu Nama deh, karena minimal di sini harus jadi kader partai dulu tapi ya. Iyalah pasti. Paling gini, jangan minder aja. Jangan minder ya, mau belajar gitu ya. Dan harus belajar, harus punya keinginan belajar yang kuat. Semakin kita nggak tahu, semakin kita merasa ini karena saya pengalaman pribadi. Semakin kita merasa kita bodoh, kita merasa kita nggak tahu apa-apa, disitulah justru kita harus kejar. Kita harus semangat belajar harus tinggi gitu. Itu terus jangan minder, karena kalau kesannya kan kalau masuk partai berhadapan sama pejabat apa gitu, itu kadang menghambat kita untuk jadi maju sih. Jadi jangan minder aja, yakin sama kekuatan sendiri. Mungkin kita sudah sampai di penghujung podcast Cerdas dan udah habis ya. Ya udah habis. Lagi dong. Nanti kalau kesempatan berikut kita mungkin ngobrol lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan terkhusus buat Dr. Grace. Sama-sama. Karena sudah menyempatkan waktu untuk datang jadi tamu di Cerdas. Saya mungkin saya tidak mengingat ya. Kira-kira ada poin penting soal jadi politisi muda. Memang yang paling terakhir adalah harus mau belajar ya, semangat belajar tinggi, karena bagi yang minim pengalaman atau ingin pengetahuan,
Sekolah Politisi Muda di Satu Nama ini bisa jadi salah satu wadah. Kira-kira begitu, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe konten cerdas biar Anda tidak ketinggalan konten-konten berikutnya.